Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sehingga sampai saat ini kita senantiasa mengharap syafaat beliau, syafaat ketika kita hidup, syafaat ketika sakaratul maut, syafaat ketika di alam barzah, syafaat di hari kiamat, dan syafaat di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kita masih di bab jami', jadi bab tentang suatu kelengkapan, tentang berkaitan tentang akhlak, tentang perbuatan yang baik. Untuk saat ini kita membahas bab tarhib min masawil akhlak atau min masawil akhlak. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang jelek akhlaknya atau sesuatu yang ditakuti dari kejelekan akhlak. Jadi jelek akhlak itu sebenarnya bukan hanya berbuat dosa dan kesalahan, baik kesalahan ke manusia atau dosa kita melakukan dosa kepada Allah, tapi memang efek dari kejelekan akhlak itu akan menyulitkan kita, bukan hanya dari sisi muamalah, bukan hanya dari sisi pergaulan, tapi sisi semuanya. Bisa karena usaha kita bisa terhambat karena kejelekan akhlak kita. Maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW agar kita menjauhinya, jadi agar kita bisa terhindar. Jadi kalau kita misalkan bergaul dengan tetangga kita, dengan teman, dengan sahabat kita, kalau ini ada di diri kita, maka semuanya akan menjadi hancur. Atau misalkan peluang atau keberuntungan kita akan menjadi pupus gara-gara kejelekan akhlak ini. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita takut terhadap kejelekan akhlak ini. Hal ini berkaitan dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jadi kita disuruh menghindari. Jadi hindarilah kalian dari sifat hasad. Jadi hasad itu iri hati, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ya ta'kulun narul hataba. Jadi karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan, akan menghancurkan kebaikan, seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi maka hasad itu hasad atau hasud atau iri hati atau dengki. Bahkan di kehidupan kita itu ada seperti ini. Dan banyak kita jumpai. Banyak di kehidupan kita ada seseorang yang diberikan nikmat sama Allah itu lebih. Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi memang banyak faktor di sana. Maka memang kalau di kitab hikmah itu ada namanya likulli dzi nikmatin mahsud. Jadi ada kata-kata likulli. Maksud ini adalah hasad. Bagi orang yang mempunyai nikmat, pasti ada orang yang iri. Gitu ya. Jadi kalau kita diberikan Allah memberikan kita kenikmatan lebih, maka apa? Jangan sering pamer.
Jangan sering pamer. Karena apa? Likulli nikmatin masuk. Jadi setiap kelebihan nikmat, atau kita misalkan lebih punya dibanding teman kita, lebih punya dari saudara kita atau yang lainnya, maka setiap kenikmatan pasti ada yang gak suka kita. Jadi bagaimana menyikapi itu? Maka diharapkan yang pertama ya jangan sombong. Jadi jangan sombong, jangan pamer. Jadi apa adanya saja. Jadi karena sesungguhnya kenikmatan apa yang kita capai, mungkin kita karena kerja keras kita mendapatkan banyak keuntungan. Jadi banyak kenikmatan di sana, maka apa? Kebaikan itu yang harus kita bagi kepada yang lainnya. Mungkin mereka iri karena mereka lebih tidak punya dibanding kita. Maka untuk bisa menghindari ini, kita harus yang pertama itu yaitu harus memberi, harus ya bersedekah, berinfak atau lainnya. Yang penting kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pergaulan, entah itu bersama teman kita, sahabat atau lainnya. Nah, karena ini sebenarnya sifatnya umum, hasad. Jadi dia berlaku ke siapa saja. Fa'inal hasad ya'kulul hasanat. Jadi hasad itu rasa iri hati, dengki, hasud itu bisa memakan kebaikan kita. Jadi kalau orang hasad tuh nggak ada kebaikannya, pasti dia akan memikirkan orang yang dia iri. Bahkan dia tidak sempat untuk berbuat baik karena memikirkan dia saja, agar yang orang yang mempunyai nikmat yang lebih itu dia bisa bangkrut, atau jadi yang keluar itu keburukan aja, doa-doa yang buruk atau sumpah serapah yang buruk. Jadi ini harus dihindari. Agar kita terhindar dari sifat hasad, maka perbaikilah sholat kita. Jadi sholatnya itu harus diperbaiki. Jadi perbanyaklah zikir atau bersolawat itu untuk menghindari itu. Agar apa? Ketika kita memperbaiki sholat kita, tanha anil fahsya wal munkar, dia akan terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Maka salah satunya itu. Bisa juga dengan bersilaturahmi kepada orang yang iri kita, kalau dia menerima. Jadi kalau dia tidak menerima, ya jangan bersilaturahmi. Jadi jaga sikap, jaga perbuatan kita agar tidak mencolok di hadapan dia. Jadi kita sudah tahu dia itu iri ke kita, dia sudah suka dengki ke kita, malah kita memamerkan, bikin panas atau lain. Jangan. Jadi jangan memunculkan sifat ini. Ya memang benar Allah memberikan kita itu nikmat lebih banyak, memang iya. Tapi agar terhindar, agar kerukunan, agar pertengkaran tidak terjadi, maka sesuatu yang menimbulkan hasad itu harus diantisipasi. Nah, jadi orang yang punya sifat iri, hasad dan hasud, ini mahsud itu hasad, itu bisa merusak atau menghapus kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi ini adalah tipsnya. Pasti orang yang punya kenikmatan lebih, ada orang yang orang yang hasud, pasti. Mau di lini kehidupan yang seperti apa, mau di pasti ada, baik dari saudara kita atau teman. Maka kita harus melihat dan memperhatikan, apakah dia benar-benar suka kita atau punya rasa iri atau dengki. Jadi kalau sudah ketahuan, maka hindarilah hal-hal yang sombong atau memamerkan diri, itu harus dihindari. Agar apa? Agar sifat hasad itu jangan keluar pada hubungan kita, hubungan pergaulan kita. Ya, itu seperti itu. Ini tipsnya. Likulli nikmatin mahsud. Jadi setiap orang yang punya nikmat lebih, pasti ada orang yang menderita. Seperti itu. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid, bukan dikatakan orang yang kuat. Jadi bukan dikatakan orang kuat kalau orang kuatnya itu dalam hal bergelut. Karena orang busu'ah itu orang yang kuat membanting, atau orang yang suka bertarung, menang bertarung. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah
orang yang bisa mengendalikan nafsu marahnya. Jadi mengendalikan dirinya agar dia tidak marah. Godop itu artinya marah. Tapi kata marah itu dalam bahasa Arab itu selain marah itu apa? Amarah ya biasanya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan amaroh. Amaroh. Jadi kenapa di sini dicantumkan godop, bukan amaroh? Godop itu marah. Jadi amarah itu berasal dari kata bahasa Arab ini. Amaroh itu bukan artinya marah sebenarnya. Yang tidak bagus adalah amaroh bisu. Amaroh itu artinya al-kathirul amri, orang yang banyak nyuruh tetapi nyuruhnya nyuruh yang baik. Jadi kalau ada seorang ibu bapak marah-marah ke anaknya, kamu ini main terus, akhirnya kamu lupa sholat, marah dengan nada yang tinggi. Itu apa dikatakan orang yang mengendalikan nafsu amarahnya? Bukan. Karena amarahnya ke yang baik. Amaroh bil khair itu bagus. Yang nggak bagus adalah amaroh bisu. Jadi amaroh itu artinya suatu hal yang disuruh, yang banyak menyuruh, tetapi menyuruhnya ke arah kebaikan, bukan keburukan. Jadi di sini indal godok bukan indal amaroh, karena amaroh itu bisa positif dan bisa negatif. Jadi di godok, ini di sini ada artinya godok itu al muradu bisiddati huna al quwwatul ma'nawiyah wa hiya mujahadatun nafsi wa imsakuha inda syarri. Jadi maksudnya dia nahan dari sesuatu yang buruk. Jadi kalau dia marah akhirnya membanting kaca atau membanting piring, membanting itu kan yang tidak boleh. Tetapi kalau ada seorang ibu atau ayah, dia memarahi putranya, kamu main terus, kemudian kamu lupa sholat sampai dengan suara keras misalkan. Itu sama juga amarah. Tapi yang amarah ini ya tidak dikatakan godop. Maksudnya godop itu godop yang mengarah kepada keburukan. Jadi bisa melukai seseorang, bahkan bisa membunuh. Jadi maksudnya wa imsakuha inda syarri. Jadi menahan agar seseorang itu tidak melakukan keburukan. Itu namanya godop. Kalau amaroh yang ini amaroh ada dua. Amarah itu ada dua. Amaroh yang nggak boleh adalah amaroh bisu atau bisyarri, orang yang menyuruh kepada keburukan. Ada orang yang marah-marah tetapi amarohnya mengarah ke kebaikan. Amaroh bil khair itu tidak apa-apa. Memang ketika kita pakai nada suara keras atau itu kan menimbulkan apa? Kadang sakit hati. Makanya jangan sampai salah paham kalau ada orang memarahi, tetapi hal itu yang positif. Jadi kalau kita tidak menerima karena dia mungkin suaranya lantang atau nadanya tinggi, maka menghindar. Jadi agar terhindar dari potensi perselisihan atau pertengkaran. Jadi ini yang kedua ya, amaroh itu ada dua. Amaroh yang tidak boleh adalah amaroh bisu. Di sini amaroh bisyarri, imsak, jadi menahan dari kejahatan atau keburukan. Kalau amaroh bil khair itu yang baik. Ada orang yang suara lantang tadi ya, gitu. Di sini mencantumkan godok bukan amaroh. Jadi amaroh itu dua. Ada yang namanya nafsul ammaroh ya, nafsul ammaroh yang tidak baik, nafsul ammaroh bisu. Jadi yang menyuruh, nafsu yang menyuruh untuk berbuat buruk itu yang nggak boleh. Kemudian selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dolim itu apa artinya? Dolim.
Dolim itu orang yang dolim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Tapi arti sesungguhnya orang yang melakukan dolim itu sudah pasti dia gelap. Nah. Dulmun itu artinya udah gelap. Arti sesungguhnya dulmun itu artinya udah gelap. Jadi orang yang sekali zolim itu sudah dari pertama sudah gelap nih. Jadi zolim, dulmun. Az-zulmu dulumatun yaumal qiyamah. Jadi dolim, kezoliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jangan menunggu di hari kiamat kelak. Kalau orang melakukan kezoliman pasti akan gelap ya. Di sini di dunia ini pasti akan gelap. Pasti sudah. Pasti dia yang akan timbul apa? Ketidaktenangan. Karena dia melanggar hak dan kewajiban seseorang. Jadi yang namanya dolim itu arti sesungguhnya zulmun itu artinya gelap. Jadi az-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Jadi kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau orang terbebas dari kegelapan dunia pasti dia akan ditagih entar pada hari kiamat. Jadi arti atau makna zulmun itu gelap. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ada namanya, kalau kikir apa kikir? Bakhil ya. Bukhlun atau bakhil atau ini ada namanya asyuhun atau syuhun. Wattaqus syuhha fa inna ahlaka man kana qablakum. Jadi kalian takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha. Jadi syuhha itu diartikan di sini kikir. Nah, jadi artinya maksudnya bukan kikir nih. Al-bukhlu bima indahu wal hirsu ala ma laisa indahu. Nah, ini yang jadi berbeda antara asyuhu dan bukhlu. Jadi kalau dia pelit, kikir aja. Cuman kalau syuhha, asyuhu itu dia menahan apa yang dia miliki. Kemudian dia tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi yang punya dia tahan. Kepunyaan orang dia mau. Itu namanya asyuhu. Wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jadi sifat dolim dan syuh itu menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Berarti dua sifat ini yang akan menghancurkan orang-orang yang sebelum kita atau kita sekarang. Orang yang melakukan ini kezaliman dan kebahilan atau asyuhu itu akan menghancurkan kita. Jadi sifat inilah yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kita. Jadi itu. Jadi seharusnya yang dia punya dia keluarin, malah yang orang lain suruh dikeluarin. Dia yang punya dia ditahan, yang punya temannya dikeluarin. Itu namanya asyukur. Maka Rasulullah agak mengajarkan kita agar kita takut terhadap sifat ini. Jadi sifat kikir dan sifat tamak ini namanya al-hirsu, at-tamak, at-tamak. Ini ya dua sifat ini. Jadi apa yang disampaikan dari pertama sampai saat ini sebenarnya menjadikan karakter kita karakter muslim yang luar biasa. Jadi sampai bukan hanya kita itu bahagia di akhirat, tetapi sudah Rasulullah cetak dengan apa yang termaktub di bab al-jami ini. Jadi sudah karakter sifat penyakit yang ada yang di dalam hati kita, bahkan hal-hal yang negatif ketika kita bermasyarakat, bersosialisasi dengan teman kita, dengan saudara kita atau sahabat kita, itu sudah diatur di sini. Orang yang sudah bisa menerapkan ini, maka bisa dipastikan kepribadian yang luar biasa. Bahkan bisa melancarkan
melancarkan ekonomi, melancarkan usaha kita. Karena apa? Karena kita menjadi kepribadian yang terpercaya, sebagaimana junjungan kita Rasulullah SAW yang disebut apa? Al-Amin.